Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Tematika Haflani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luas dan keliling segitiga. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman apa saja sih jenis-jenis segitiga tersebut. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Untuk jenis-jenis segitiga, segitiga pertama yaitu adalah segitiga sama sisi. Nah, teman-teman perhatikan bahwa segitiga sama sisi ini berarti ketiga sisi dari segitiga tersebut bernilai sama dan juga ketika sudutnya juga sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya jenis segitiga yang kedua yaitu adalah segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki berarti di sini ada dua sisi yang bernilai sama, namun satu sisinya bernilai berbeda. Nah, untuk sudutnya juga tidak sama semua ya teman-teman, seperti segitiga sama sisi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya jenis segitiga yang ketiga yaitu adalah segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku ini berarti ada sisi yang tegak lurus, di mana sisi tegak lurus tersebut akan membentuk sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku nanti kita dapat mencari sisi miringnya dan menggunakan teorema Pitagoras ya teman-teman. Nah, selanjutnya jenis segitiga yang keempat itu adalah segitiga sembarang. Untuk segitiga sembarang berarti nilai sisinya berbeda dan juga sudutnya berbeda ya teman-teman. Nah, untuk keliling segitiga rumusnya yaitu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sedangkan untuk rumus luas segitiga yaitu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, mudah ya teman-teman untuk diingat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Contoh soal bagian pertama yaitu adalah tentukan keliling dari segitiga di bawah ini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini ada 3 segitiga ya teman-teman, ada A, B, dan C. Kita masuk ke yang A. Teman-teman perhatikan untuk yang A di sini merupakan segitiga sama sisi, berarti semua sisinya itu bernilai sama yaitu 23. Jadi kita dapat menulis bahwa kelilingnya sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu sama dengan 23 tambah 23 ditambah 23. Hasilnya adalah 69 cm. Nah, sini kita masuk ke contoh yang ke B. Contoh yang B ini merupakan segitiga sama kaki ya teman-teman. Nah, berarti ada dua sisi yang sama, itu yang ada garis satu itu berarti nilainya sama yaitu 27 cm. Sehingga kita peroleh kelilingnya itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 27 ditambah 27 ditambah 15. Hasilnya adalah 69 cm. Nah, mudah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke yang C. Nah, untuk yang C ini merupakan segitiga siku-siku karena ada garis yang tegak lurus dan juga membentuk sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, di sini diketahuinya baru dua sisi ya teman-teman, berarti kita harus mencari dulu sisi miringnya dengan menggunakan Pitagoras. Nah, sisi miring berarti sama dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi datar dikuadratkan, lalu diakarin ya teman-teman, atau dapat kita tulis sisi miring sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 81 ditambah 144 sama dengan akar dari 225 yang hasilnya adalah 15. Berarti sisi miringnya adalah 15 cm. Nah, berarti kita peroleh kelilingnya sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 15. Hasilnya adalah 36 cm. Nah, mudah ya teman-teman. Masih bisa diikuti. Oke, kita masuk ke contoh soal bagian 2. Contoh soal bagian 2 yaitu adalah tentukan luas dari segitiga di bawah ini. Nah, di sini ada 3 segitiga ya teman-teman. Teman-teman perhatikan dari yang A. Kita akan bahas dari yang A.
Berarti yang A ini diketahuinya alasnya adalah 14 cm dan tingginya adalah 12 cm. Jadi karena keduanya sudah diketahui, kita masukkan saja ke rumusnya ya teman-teman, di mana luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, yaitu sama dengan 14 dikali 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 84 cm kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh yang B. Teman-teman perhatikan di sini bahwa sudah diketahui alasnya adalah 24 cm dan tinggi dari segitiga tersebut adalah 17 cm. Berarti kita tinggal masukkan saja ke rumusnya, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, yaitu 24 dikali 17 dibagi 2. Hasilnya adalah 204 cm kuadrat. Nah, sekarang kita beralih ke yang C. Di sini teman-teman perhatikan yang diketahui adalah sisi miring dan juga alas, sedangkan tingginya belum diketahui. Nah, untuk tinggi berarti kita cari dengan menggunakan Pitagoras, di mana tinggi sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 100 dikurang 36, sama dengan akar dari 64 yang hasilnya adalah 8 cm. Berarti tingginya adalah 8 cm. Setelah kita peroleh tinggi, alasnya kita sudah ketahui, berarti kita masukkan ke rumus luas, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, yaitu sama dengan 6 dikali 8 dibagi 2 yang hasilnya adalah 24 cm kuadrat. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Saya harap teman-teman mengerti akan materinya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.